Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Indriani. Saya dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar yang saat ini berada di semester 4. Yang artinya saya angkatan dari 2022. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah dari Pancasila. Ada tahapan Ada 5 tahapan perumusan dari Pancasila. Yang pertama adalah sidang umum BPUPKI, kemudian masa reses atau Piagam Jakarta. Yang ketiga, sidang umum kedua BPUPKI. Kemudian yang keempat, pembentukan PPKI dan proklamasi. Kemudian yang kelima, rapat dari PPKI. Sidang umum BPUPKI yang pertama. BPUPKI sendiri kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua dari BPUPKI waktu itu adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Waktu dari sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Materi utama yang dibahas pada sidang BPUPKI adalah apa itu dasar negara. Terdapat 3 pandangan dari dasar negara. Yang pertama adalah pandangan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, kemudian yang ketiga adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pendapat dari Muhammad Yamin sendiri, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pendapat dari Supomo adalah 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Kemudian Soekarno mempunyai 3 pendapat, yakni Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Pancasila yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima, kebutuhan yang berkebudayaan. Trisila sendiri yang dikemukakan oleh Soekarno yakni 1. Sosial nasionalisme, kemudian yang kedua sosial demokratis, yang ketiga ketuhanan. Kemudian Ekasila yang dikemukakan oleh Soekarno yakni gotong royong. Masa reses, yang kedua adalah masa reses. Masa reses adalah masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung. Ini menjumpai konstituen yang berada di daerah pemilihannya masing-masing. Tujuan dari reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Memberikan tanggung jawab moral dan juga politik kepada konstituen. Pertanggungjawaban yang dilakukan adalah sebagai perwujudan perwakilan dari rakyat di kota sesuai dengan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab.
Dewan Perwakilan yang ada. Pada masa itu dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Anggota dari Panitia 9 adalah yang pertama Agus Salim, kemudian Abi Kusno Cokro Sujoso, kemudian Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Alexander Andries Maramis. Isi dari Piagam Jakarta sendiri yakni 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang diberikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada sidang umum PBBKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang memiliki agenda untuk merancang pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan PKI dan proklamasi. BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalt, Vietnam bertemu dengan Teruji dan mendapatkan perintah bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke Jakarta. Karena terdengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian adanya rapat PKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memiliki agenda yakni mengesahkan pembukaan undang-undang, kemudian mengesahkan undang-undang dasar, dan yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden. Rumusan dari Pancasila yang telah final dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbandingan dari rumusan Pancasila, yakni dari Muhammad Yamin, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam musyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Sopoma adalah persatuan,
kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian Soekarno sendiri adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, yang kelima keutuhan yang berkebudayaan. Sedangkan isi dari Piagam Jakarta sendiri adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang ada di yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.